seragam. Ini sungguh-sungguh dijalin. Maka gimana supaya semua menuju ke sini? Ya, harus menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Menghindari hal-hal yang menyebabkan putusnya persaudaraan. Karena apa? Kalau kita selalu bersama menjaga keutuhan ini, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada merasa maksudnya bukan itu, disingkirkan, semua diterima, jadi bahagia semuanya. Saya tidak ingin melihat di kelas ini ada satu temanmu yang merasa tidak bahagia karena merasa disingkirkan, merasa tidak diberikan. Jadi mari bersama-sama menunjukkan kebersamaan ini. Siap. Terus, saya mencoba merangkai. Terima kasih karena sudah saling menghargai. Bagus. Berarti ini ada kesepakatan kelas, kita harus saling menghargai. Nilainya toleransi, rasa hormat, menghargai, dan empati. Bagus. Ya. Kenapa pilih ini? Ya. Nilai toleransi sama. Oke. Terus, tenang, nanti kamu punya istirahat lama, setengah jam lebih. Jika saling menghargai tadi sudah. Oke. Kalian sudah dewasa, terima kasih kesadarannya terhadap pembayaran kas. Ya, jadi dia sebagai ciri dari kedewasaan berpikir tanggung jawab. Maka di sini benar nih nilainya tanggung jawab. Jadi nih bayar kas kuis tanggung jawab. Terima kasih telah hadir di dalam hidupku baru. Terima kasih. Dan pasti yakin saya, dengan itu akan selalu masuk dalam memori. Selalu bersama nilai. Bagus. Maka nilainya bersyukur dan kebahagiaan. Sudah? Tepuk tangan. Taruh di meja dulu. Ya.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk Mbak. Terima kasih Pak. Oke Mbak Wiki, maaf ini mengganggu istirahatnya. Jadi saya panggil ya, tidak lama. Ya. Gini Mbak Wiki, tadi saya mendapat laporan dari Bu Lisda telah terjadi masalah ya di kelasmu. Apa kamu dalam masalah? Kalau memang ada masalah, Bapak saya membantu. Nah sekarang coba ceritakan ya, apa yang sebenarnya terjadi. Iya Pak, memang betul saya ada masalah. Tadi di kelas saya merasa disisihkan oleh teman-teman saya saat mengerjakan tugas. Saya tanya tentang tugas, mereka tidak mau kasih tahu. Saya marah toh, sehingga saya mengucapkan kata-kata kasar pada teman-teman saya. Ya. Jadi kamu marah, berkata kasar kepada teman-temanmu. Tapi Bapak merasa ya kamu punya hak melakukan itu. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Pernah marah, pernah mengatakan kata-kata kasar. Terus Mbak Wiki, mungkin ada informasi lain yang bisa kamu sampaikan. Ada Pak, sebenarnya apa yang saya lakukan itu spontan Pak, karena sedang marah. Saya bingung kenapa teman-teman saya seperti itu. Oke, Mbak Wiki, sekarang apakah kamu tahu bahwa kamu sekarang itu ada masalah? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tapi mengajak kamu bersama-sama menyelesaikan masalah ini, bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Memperbaiki situasi ini supaya kamu tidak terjadi masalah lagi. Nah, Mbak, kamu pasti punya alasan ya, mengapa kamu melakukan hal itu. Coba ceritakan apa alasannya. Iya Pak, saya benar-benar marah karena merasa disingkirkan. Saya jengkel sama teman-teman saya. Padahal saya selama ini baik-baik saja dengan mereka. Ya, oke Mbak. Oke, jadi boleh saja kamu marah-marah ya terhadap temanmu, karena itu sebagai wujud mengungkapkan perasaan kamu. Selain mengucapkan kata-kata kasar, apa ada tindakan lain yang kamu ucapkan atau kamu lakukan? Tidak ada Pak. Oh ya, padahal ketika marah kamu bisa melakukan perbuatan yang lebih buruk dari itu, dan mungkin kamu benar bahwa apa yang kamu lakukan itu spontan ya, spontan. Jadi ketika marah spontan ya melakukan hal seperti itu. Mbak Wiki, Bapak bisa merasakan perasaanmu saat ini bahwa kamu sekarang punya masalah. Tetapi Mbak Wiki, sebenarnya apa yang kamu lakukan itu adalah merugikan orang lain, sehingga kamu sekarang ada masalah. Iya Pak. Nah, Mbak Wiki, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Terkait dengan masalahmu, untuk memperbaiki sikapmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bersikap sabar dan bisa mengontrol diri Pak. Dan saya akan berusaha menghormati orang lain. Ya. Mbak Wiki, ingat ya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini, bahwa kamu akan bisa menghormati orang lain, akan sabar, dan bisa mengontrol diri. Kemudian Bapak tanya, ketika mengucapkan kata-kata kasar itu, apakah itu sudah menunjukkan bahwa kamu itu orang yang sabar, orang yang bisa mengontrol diri dan menghormati orang lain? Belum Pak, saya belum melakukan hal itu. Ya. Menurutmu menghormati orang lain itu penting tidak? Penting sekali Pak, karena ketika kita menghormati orang lain, kita juga akan dihormati. Nah, sekarang mari kita indahkan ya, kita camkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, bahwa kamu akan menghormati orang lain, akan sabar dan bisa mengontrol diri. Nah, saya kira cukup ya, Bapak sudah bisa mendengar apa yang kamu sampaikan, dan sekarang mari bersama Bapak ke kelas, dan nanti kamu bisa merubah sikap lebih baik kembali dan bersama teman-temanmu tidak ada masalah lagi.
Baik Pak, terima kasih atas bimbingannya. Yuk, saya antar ke kelas ya. Wes masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak Vicky, silakan duduk. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya Mbak Vicky, maaf ya, seharusnya kamu udah pulang. Ini sebentar saya ajak ngobrol-ngobrol ya. Iya Pak. Iya, jadi begini, saya perhatikan kamu itu kok akhir-akhir ini sering terlambat, ya, sering terlambat. Mungkin ada masalah, ini Bapak bisa membantumu. Coba sebenarnya yang terjadi itu apa kok kamu itu sering terlambat itu? Iya Pak, memang betul akhir ini saya sering terlambat. Sebenarnya saya terlambat ini gara-gara kebangunnya kesiangan. Terus tidak dibangunkan orang tua. Oh ya, jadi kamu terlambat karena bangun kesiangan. Sebenarnya berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dari kesalahan ini Mbak Vicky pasti bisa menyelesaikannya. Iya Pak. Nah, Mbak Vicky, dari yang sudah kamu sampaikan, barangkali ada yang mau disampaikan informasi lainnya. Iya Pak, ada. Saya bangun kesiangan itu karena saya sering tidur larut malam. Sebenarnya tidak main keluar rumah sih Pak, hanya main game atau nonton TV saja. Oh ya. Sekarang dari keterlambatan, dari bangun kesiangan, apakah ini membuat kamu nyaman? Sebenarnya tidak Pak. Oh ya, baik. Jadi begini Mbak Vicky, Bapak di sini tidak akan menyalahkan kamu, tetapi Bapak mengajak kamu mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Mbak, kamu pasti tahu bahwa kebiasaan tidur larut malam itu tidak baik bagi dirimu. Ya, contohnya terlambat. Ya, contohnya terlambat. Mungkin ada alasan yang lain ya yang menyebabkan kamu terlambat. Iya Pak, sebenarnya kalau orang tua saya peduli mungkin saya tidak akan terlambat. Karena selama ini orang tua saya kurang peduli sama saya Pak, mereka sibuk sendiri-sendiri. Ya, oke. Terima kasih atas informasinya. Boleh saja kamu menyampaikan informasi ini dan ini penting. Jadi Bapak mengerti permasalahan lain ya yang menyebabkan kamu terlambat. Sekarang karena tidak ada kepedulian ya dari orang tuamu, apakah ada rencana dari kamu ingin berbuat lebih buruk dari ini? Tidak Pak, saya ingin orang tua peduli saja. Oke, dari orang tuamu, apakah ada rencana dari kamu ingin berbuat lebih buruk dari ini? Tidak Pak, saya ingin orang tua peduli saja. Oke, oke ya, kalau itu jawabanmu. Padahal kamu bisa saja melakukan perbuatan yang lebih buruk dari itu. Nah, Bapak mengerti. Bapak mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya adalah karena orang tua memang tidak peduli sama kamu. Nah, Mbak Vicky, Bapak bisa merasakan ya perasaanmu saat ini, sehingga kamu melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nah, sehingga karena kamu melakukan perbuatan yang merugikan dirimu sendiri, maka saat ini kamu melakukan kesalahan. Iya Pak. Mbak Vicky, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Terkait dengan masalahmu ini, untuk memperbaiki kebiasaan yang tidak baik, apa yang akan kamu lakukan?
Iya Pak, saya akan menghargai diri sendiri, menghargai waktu, dan saya akan berusaha bekerja sama dengan orang lain. Oh iya, Mbak Wiki sudah menyampaikan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, bahwa Mbak Wiki akan menghargai diri sendiri, menghargai waktu, dan bekerja sama. Nah, ingat ya, ingat keyakinan kelas ini. Kemudian bayangkan sekarang, bayangkan jika seandainya kamu itu sudah menghargai diri sendiri, menghargai waktu, dan kerjasama dengan orang tua, itu apa yang akan terjadi? Hidup saya akan teratur Pak. Saya masuk sekolah tepat waktu, saya bisa mengatur hidup saya dengan lebih baik, dan hubungan saya dengan orang tua akan lebih baik lagi. Ya. Jadi Mbak Wiki karena sudah mengerti ya pentingnya menghargai diri sendiri, menghargai waktu dan kerjasama dengan orang tua, maka penting sekali buat kita untuk mengindahkan ya, mengindahkan keyakinan kelas ini. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini. Bapak yakin Mbak Wiki bisa merubah kebiasaan ini, dan Bapak berdoa semoga kamu sukses ke depannya. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Cukup ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Amelia Azhara, kelas 11 akuntansi 1, asal sekolah SMK Negeri 1 Ngelipar. Setelah saya mengikuti kegiatan praktek restitusi dengan Pak Sugiono, saya akan menyampaikan tanggapan perasaan saya. Ketika mengikuti praktek, perasaan saya sangat senang, karena dengan mengikuti praktek ini, saya dapat memahami bahwa setiap kesalahan yang dilakukan murid sebenarnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian, guru ternyata harus membantu murid untuk mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Siswa diajak bersama guru untuk mencari jalan keluar, bukannya guru mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Dengan adanya praktek ini, berharap semua guru dapat melakukan tindakan restitusi ini sehingga akan menguntungkan murid. Murid dengan sadar diri akan kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki kesalahannya dengan penuh kesadaran diri sendiri. Demikian tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan praktek restitusi bersama Pak Sugiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih budaya positif di sekolah, sesi pertama oleh Bapak Sugiono SAG MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kita akan melakukan pemahaman dan sharing atas pengalaman yang sudah kami laksanakan ya, terkait dengan ketugasan kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam tugas itu kami CGP diberikan tugas untuk melakukan diseminasi atau menyampaikan informasi, sosialisasi ya, tentang budaya positif di sekolah. Terkait dengan budaya positif, sebenarnya istilah ini kita di sekolah, apalagi tim siswaan ini sudah melakukan sebenarnya. Salah satu tugas kita di kesiswaan itu masuk di dalam budaya positif. Kemudian apa tujuan dari
aksi nyata budaya positif. Jadi budaya positif yang kita lakukan ini adalah supaya murid-murid atau peserta didik itu memiliki motivasi, memiliki keinginan ya dari dalam dirinya, motivasi intrinsik, supaya siswa kita itu punya rasa tanggung jawab, memiliki akhlak budi pekerti yang baik, yang mulia. Jadi budaya positif itu kenapa diterapkan di sekolah? Ya, karena supaya anak-anak kita itu muncul dalam dirinya rasa tanggung jawab, muncul dalam dirinya akhlak atau budi pekerti yang baik. Kemudian budaya positif di sekolah itu akan terjadi ketika anak-anak kita itu memahami ya, nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ketika anak-anak itu sudah memahami nilai-nilai universal, nilai kebajikan yang ada di sekolah, tentu saja mereka akan dengan sadar diri akan berlaku budaya yang positif. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, sekarang kita lihat cakupan budaya positif di sekolah itu ada beberapa. Jadi di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi. Sekarang kita ke budaya positif, ya. Ini tentang hal yang mungkin kita sudah lakukan. Ketika kita mendengar istilah disiplin, maka di dalam benak kita itu berharap anak-anak kita itu patuh. Jadi kalau kita kamu tidak disiplin, itu berharap anak-anak itu patuh, taat kepada aturan, ya. Jadi ketika kita mendengar disiplin, berarti berharap anak-anak itu patuh, taat pada peraturan. Nah, kemudian disiplin yang kita dengar itu kadang-kala kalau kita berharap anak-anak itu patuh pada peraturan, itu kadang membuat anak tidak nyaman. Nah, tapi bagaimana yang harus kita kembangkan? Nah, yang harus kita kembangkan di sini dalam mendisiplinkan anak-anak itu adalah kita berusaha ya mewujudkan murid itu memiliki disiplin diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau memiliki motivasi dari dalam dirinya saja. Artinya anak-anak disiplin itu tidak karena paksaan, tidak karena merasa takut dengan aturan kita, ya. Tetapi betul-betul anak-anak disiplin itu muncul dalam dirinya sendiri, bahwa ketika ada anak ya, yang melakukan kesalahan itu dia sadar bahwa kesalahan yang dilakukan itu memang dia sadari dan tidak benar. Nah, dari situ maka muncul dari dalam dirinya untuk berlaku disiplin. Jadi anak disiplin itu bukan karena Pak Tulus, bukan karena Pak Nur, ya, bukan dengan siapa-siapa, tetapi anak disiplin itu muncul dalam dirinya. Muncul dalam dirinya karena paham bahwa nilai-nilai yang harus dilakukan itu sudah seharusnya. Kemudian dalam mewujudkan disiplin positif itu juga ya, di samping menumbuhkan kesadaran anak-anak karena berdasarkan nilai-nilai tadi, anak-anak itu muncul disiplin itu bukan karena suap ya, bukan karena soguan, bukan karena ancaman maupun hukuman.
Ya mungkin selama ini kita melakukan hal ini, jadi supaya disiplin itu kita beri peringatan, ya, kita beri hukuman dan sebagainya. Tapi untuk menumbuhkan budaya positif pada anak, sebenarnya kita berharap anak-anak itu sadar dengan dirinya untuk bisa berdisiplin. Jadi Pak Tulus sudah perlu teriak-teriak, Pak Roh tidak perlu, ketika apel kita tidak perlu begini-begini. Tapi anak itu harus jalan sendiri gitu. Jadi kita tinggal melihat, mengawasi. Tapi ya sekolah kita belum bisa melakukan seperti ini yang sesuai dengan harapan. Artinya masih ada beberapa siswa yang mereka disiplin itu harus kita uyak-uyak, harus kita dorong-dorong, ya, selalu kita ketati. Ya, saat ini masih ada beberapa anak yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, setelah kita ke disiplin positif, kita ke hal lain terkait dengan budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam hal melaksanakan atau mewujudkan budaya positif, ada beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia ini salah satunya atau dua dan sebagainya tidak terpenuhi, itu bisa menjadi penyebab, ya, penyebab terjadinya penyimpangan, pelanggaran, kesalahan dan sebagainya. Itu mungkin Pak Hani lebih paham bahwa ketika home visit yang menemukan anak-anak yang mungkin salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi, sehingga di sekolah anak-anak itu aneh, di sekolah anak-anak itu tidak rajin, ya, tidak semangat, tidak sering berangkat. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin kebutuhan ini tentang kasih sayang dan rasa diterima, nomor 2. Ya, mungkin dari keluarga, dari temannya di sekolah itu rasa diterima, rasa kasih sayang itu kurang. Merasa tidak diterima di kelasnya. Kemarin ada beberapa masalah di kelas, ada anak yang ingin pindah karena merasa tidak diterima di kelasnya, seperti itu. Nah, jadi karena ini kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima tidak ada. Nah, kemudian mungkin kesenangan, ya, kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Mungkin ada anak yang selama ini, ya, tidak berperilaku positif di sekolah, ya mungkin karena hidupnya tertekan, hidupnya banyak masalah, sehingga tidak pernah tertawa bebas, ya, tidak punya rasa senang, jadi ya, punya masalah terus. Maka kecenderungan perilaku mereka kurang bagus. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa anak-anak kita itu ketika anak-anak di sekolah punya, ya, tidak tertib, mungkin tidak semangat belajar, kita cek dulu ini kebutuhan dasar mereka bagaimana. Di keluarganya terpenuhi tidak rasa senang, rasa kasih sayangnya, atau mungkin di sekolah ini bagaimana mereka mendapatkan tidak, ya, kasih sayang. Termasuk ini Bapak Ibu, penguasaan kebutuhan. Jadi salah satu kebutuhan kita adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini kalau kita pahami, kita harus mengapresiasi, ya, anak-anak murid-murid kita di kelas. Jadi mungkin mereka butuh diakui prestasinya. Maka seperti tadi kita mengumpulkan pasukan Tonti itu adalah ini, kita mewujudkan kebutuhan dasar penguasaan, ya. Jadi kita memberikan apresiasi, menghargai perjuangannya dan sebagainya, sehingga dengan seperti itu mereka akan terdorong untuk semangat, ya, terdorong untuk berbudaya positif ke depannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang
Yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, kita sudah masuk ke istilah-istilah tentang hukuman, kemudian tentang penghargaan. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Jadi saya kira ini tidak hanya motivasi kita semua ya. Jadi perilaku kita itu karena ada tiga motivasi. Ada tiga motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyaman dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Mungkin ada beberapa anak kita yang disiplin ya, yang disiplin, tapi mereka motivasi disiplin itu karena takut dihukum, takut dipanggil, takut dikumpulkan, takut disendirikan dan sebagainya. Tapi ini bagus, artinya sekalipun motivasinya itu takut dihukum, tapi kan mereka mematuhi aturan ya, tertib, disiplin ya. Tetapi dari sisi budaya positif ini kurang bagus, manakala anak itu disiplin karena takut dihukum, itu juga kalau dihubungkan dengan budaya positif tidak masuk. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa disiplin itu karena ingin mendapat imbalan. Nah, ini bersifat personal ya, dari luar. Kalau yang tadi juga dari luar ya, karena dihukum, karena takut dihukum, itu dari luar. Faktor dari luar. Terus imbalan ini juga faktor dari luar. Nah, kalau yang motivasi ini mungkin terkait dengan penghargaan atau imbalan itu di sekolah kita belum ada ya. Artinya ketika ada anak disiplin itu diberikan imbalan ya. Ketika anak itu kok bagus, perilakunya bagus, itu penghargaannya belum. Artinya ya sudah, tidak ada perilaku atau tindakan khusus untuk mereka. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai kebajikan. Ini yang bagus. Jadi murid disiplin itu karena nilai yang mereka yakini dan dihargai. Jadi mereka disiplin itu karena muncul ini dari dalam dirinya sendiri, ya, intrinsik ya, internal, dan karena mereka meyakini, menghargai dari nilainya itu. Nah, kalau kita menerapkan kedisiplinan dengan tujuan ke sukses gitu ya, maka tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tapi kita ganti dengan konsekuensi dan restitusi. Saya kira di sekolah kita sudah, di tata tertib kita tentang konsekuensi. Jadi artinya ketika ada anak yang melanggar itu ada beberapa konsekuensi yang itu sudah kita tuangkan di tata tertib. Ada yang konsekuensinya melakukan kebersihan, ada yang melakukan kegiatan tugas mandiri, ada yang berupa fisik ya, dan sebagainya. Saya kira itu konsekuensi. Ketika anak melakukan itu ya ada konsekuensi itu. Nah, jadi ketika ada konsekuensi, maka perlu ada monitoring berkelanjutan. Artinya ketika ada anak yang melakukan konsekuensi tugas, ya, mengerjakan tugas khusus, maka di sini perlu dimonitoring ya, berkelanjutan. Jadi dicek ya, beberapa hari sudah melakukan tindakan ini, yaitu anak-anak diberikan presisi khusus ya. Itu sebagai nah, mungkin istilah restitusi ini baru bagi saya dan teman-teman. Saya mendapatkan istilah ini ya ketika menjadi calon guru penggerak. Sebelumnya itu sama sekali belum pernah mendengar istilah ini. Ketika jadi CGP ini baru paham tentang restitusi. Nah, jadi restitusi adalah suatu tindakan dari kita dalam menangani permasalahan anak. Nah, ada beberapa ciri dari restitusi di sini, yaitu restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan itu sebagai sebuah pembelajaran. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, atas kesalahannya itu anak-anak bisa belajar ya.
bisa belajar dari kesalahan itu mau bagaimana. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita akan lihat kebutuhan dasar manusia tadi. Ketika ada anak melakukan kesalahan itu, kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, mana yang tidak terpenuhi. Mungkin kasih sayangnya, mungkin kebebasannya, mungkin penguasaannya dan sebagainya. Itu perlu digali. Mungkin Pak Hani, Bu Elis bisa menggali ketika ada anak punya masalah itu, dari kebutuhan ini mana yang tidak terpenuhi. Ini sebagai ya nanti terus dicari solusi bareng-bareng. Nah, intinya kita melakukan restitusi ini supaya anak itu tidak merasa bersalah, supaya anak itu merasa tidak disalahkan. Tapi anak itu kalau kita menggunakan pendekatan ini, anak itu akan nyaman, gitu, nyaman dan akan kembali ke kelompoknya dengan baik. Artinya mereka percaya diri dan yakin bahwa apa yang sudah dilakukan itu akan selesai, ya, akan selesai dan mereka kembali belajar dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada perbedaan dari hukuman, restitusi, konsekuensi. Nah, misalkan ini beberapa contoh nih. Kalau hukuman itu guru memberi hukuman berdiri di depan kelas 15 menit misalkan, itu hukuman. Jadi kamu karena ini kasusnya apa ini sudah? Oh, ini murid terlambat datang sekolah. Ketika ada anak terlambat sekolah, dah kamu jangan masuk kelas, kamu berdiri di situ 15 menit. Nah, ini contoh bentuk hukuman. Kemudian ada nada tinggi, ya, marah-marah. Kemudian konsekuensi ini beda lagi. Ketika ada anak yang terlambat, guru memberikan konsekuensi, melakukan tugas kebersihan kelas, guru tegas. Nah, saya kira kalau untuk hukuman sekolah kita tidak ada, ya, setelah didek terus. Tapi konsekuensi ini yang sudah kita jalankan. Artinya ketika ada anak terlambat, suruh nyapu, suruh ngepel musola, ini sebagai bentuk konsekuensi. Nah, itu. Jadi ini levelnya di atas dari hukuman, konsekuensi itu. Guru tegas, nah, guru tetap tegas atas kesalahannya, ya. Dan murid diharapkan menghormati peraturan yang sudah berjalan. Nah, jadi ketika kita memberikan konsekuensi anak-anak melakukan tugas dan itu sebagai bentuk ketegasan kita untuk ini mewujudkan peraturan sekolah. Nah, terus yang ketiga yang paling tinggi di sini restitusi. Nah, kalau kita tadi sudah melakukan konsekuensi, sudah meminta anak-anak melakukan tindakan tugas dan sebagainya, maka mungkin terus ditindaklanjuti dengan restitusi. Ketika ada anak terlambat, sudah kita beri konsekuensi, nah kita panggil, kita lakukan restitusi. Kita tanya baik-baik, kenapa kamu sering terlambat? Apa yang terjadi? Apa yang bisa saya bantu? Terus solusinya apa? Terus guru menanyakan keyakinan kelas, ya, karena sekolah kita ini secara umum belum ada keyakinan kelas, tetapi baru tata tertib. Seharusnya ada keyakinan kelas yang dibangun. Maka kita tinggal tanyakan, keyakinan kelas yang kamu buat kemarin ada tidak? Kamu menuliskan akan lebih baik datang tepat waktu, tidak? Kalau kamu menuliskan itu, berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas yang kamu bangun. Seperti itu. Tapi kan ketika Pak Hani atau yang lain manggil anak untuk direstitusi, kan keyakinan kelas yang kamu lakukan mana? Nah, karena belum membuat keyakinan kelas kan nggak jalan. Nggak bisa, belum bisa. Tetapi nanti pelan-pelan gitu teman-teman. Jadi tugas kita di CGP nanti lama-lama Bapak Ibu akan kami ajak bareng-bareng untuk melakukan kegiatan ini. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas bareng-bareng dan sebagainya. Ini tentang perbedaan. Kalau sekolah kita saya lihat teman-teman kalau butuh hukuman kayaknya enggak. Saya suruh berdiri lama terus gimana enggak. Tapi konsekuensi dan restitusi ini yang harus kita kembangkan. Terus ini
kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Posisi kontrol institusi. Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Menjadi teman, pemantau, manajer. Jadi kita menghadapi anak-anak yang bermasalah itu ada beberapa tipe dari kita dalam melakukan tindakan. Ada yang punya tipe penghukum, ada yang punya tipe pembuat rasa bersalah, ada pembuat tipe sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan dari sekian tipe ini yang paling bagus itu manajer. Manajer atau pemantau lah. Tapi yang buruk, yang berakibat fatal, tidak bagus terhadap anak itu kalau sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi minimal kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau kalau bisa sebagai manajer. Mungkin akan lebih jelas kalau kita ke contoh real. Misalnya ini kasus murid si Wiki misalnya. Kenapa Wiki ya? Mungkin semua sudah kenal, kecuali guru TK itu juga kenal ya, si Wiki ya, Wiki. Nah, misalkan Wiki tidak menggunakan sepatu hitam. Ini salah satu aturan kita, sepatu hitam. Nah, seorang penghukum terkait kasusnya Wiki tidak pakai sepatu hitam, maka si orang itu atau guru itu akan bilang begini, Wiki, patuhi aturan sekolah. Kamu tahu jadwal hari ini pakai sepatu warna apa? Garis diri. Ayo berdiri di depan. Luar barisan. Nah, ini tipe penghukum. Tipe penghukum seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah itu beda lagi. Wiki, berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu? Ya. Ya. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Jadi ada kata-kata aku harus ngomong pengkiro karo kowe. Sepatu hitam ini mesti tangguh dino iki dulu. Ini pembuat rasa bersalah. Jadi ketika anak dikatakan seperti itu, anak itu merasa bersalah. Oh iya Pak, iya Pak. Kemudian sebagai teman. Nah ini beda lagi. Kalau teman itu ya agak nadanya mungkin tidak terlalu tinggi tapi nadanya lembut gitu. Pelan. Jadi kita mendekati dengan pelan, kadang kita di sampingnya atau di depannya, diajak duduk bareng, terus ayolah Wiki, tertib, misalnya itu. Ayolah Wiki, tertib. Buat Pak Guru ini bangga padamu. Kali ini tidak apa-apa kamu melakukan hal ini, ya, tapi besok buatlah bangga pada Pak Guru ya, kamu pakai sepatu. Nah, ini posisi teman, jadi mendekati dengan halus, tenang, dan ya posisi kita sebagai teman aja, bukan sebagai penghukum, bukan merasa bersalah, tapi sebagai teman. Kemudian pemantau, jadi posisi kita sebagai pemantau itu akan bisa, kamu sudah melanggar, kamu tahu apa peraturan dan konsekuensinya. Ini juga tidak ada nada tinggi, nada keras, tetap lembut, tetap pakai nada lembut. Tapi ini kita hubungkan dengan peraturan. Jadi kita ngomong itu kita hubungkan dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Kita informasikan Wiki, kamu tahu peraturannya apa hari ini. Kamu tahu konsekuensinya apa kalau tidak pakai sepatu hitam. Tapi kalau teman tadi tidak menyinggung soal kamu melanggar, soal konsekuensinya tidak. Tapi hanya ngobrol terus, ayolah tertib Wiki gitu ya. Terus yang bagus ini manajer ini beda lagi. Wiki, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi anak diminta untuk melihat kesalahannya sendiri. Wiki, kamu tahu tidak kesalahan dari ini apa? Ya Pak, saya tidak pakai sepatu hitam. Baik, kalau itu kesalahanmu sudah kamu sadari. Nah sekarang bagaimana kamu ya memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi manajer seperti itu. Nah ini beberapa ciri mungkin kita bisa tahu ya posisi saat ini kita kemana. Pak Tulus itu kemana, terus Pak Nur kemana, ya? Yeah. Pak Hani kemana. Jadi seperti itu. Punya tipe masing-masing. Tapi karena ini posisi kontrol itu tidak ada yang salah di sini. Yeah.
ya, sebagai penghukum juga bisa dijalankan, sebagai pembuat kesalahan dijalankan. Tetapi minimal kita tahu ya tentang teori kontrol ini, saya sebagai apa dan ada apa ya, kompetensi atau kemampuan kita berbeda-beda. Mungkin Pak Tulus itu stylenya seperti itu, sebenarnya dia bukan seorang penghukum ya, tetapi karena stylenya seperti itu ya akhirnya pokoknya penghukum, padahal tidak. Jadi ya monggo, ini posisi ini yang ini perlu sesuai dengan kemampuan kita Mas Edwin. Kalau saya itu tidak bisa menjadi seorang penghukum, karena style saya tidak bisa marah-marah, style saya tidak bisa lembut. Nah, ya jadi style saya ya pelan, terus lembut pelan gitu ya. Mungkin bisa menjadi pemantau atau teman atau mungkin manajer, tapi itu penghukum kayaknya saya nggak mampu, karena nggak bisa marah-marah gitu. Nah, Bapak Ibu, sekarang keyakinan kelas ya. Nah, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau bedanya apa? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ini beda, Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan itu lebih rinci, karena keyakinan itu berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat secara positif. Di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata bukan, jangan, itu harus dihindari. Ketika keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata tidak boleh, jangan, ya, tapi diganti kalimat positif, ya, di dalam keyakinan itu. Misalkan akan lebih baik, seperti itu. Jadi menghindari kata tidak boleh, jangan, bukan, tetapi diganti kata-kata yang positif. Kayak seperti terima kasih Anda tidak merokok di sini. Itu termasuk keyakinan kelas seperti itu. Jadi tidak boleh merokok. Nah, itu beda, itu peraturan namanya. Itu peraturan. Kalau ada kata tidak boleh, jangan, itu peraturan. Tapi kalau terima kasih Anda tidak merokok di sini, nah itu keyakinan. Terus akan lebih baik ya berangkat sekolah tepat waktu, itu keyakinan. Ya, akan lebih baik mengembalikan barang pada tempatnya, akan lebih baik membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh dalam keyakinan kelas. Nah, mungkin di sekolah kita ya masih ada beberapa kalimat ya, kata tertib yang itu peraturan. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencoba membuat keyakinan kelas masing-masing dengan menghindari kata-kata negatif seperti itu. Nah ini, jadi ini tinggal sebentar ini. Dalam membentuk keyakinan kelas ini ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan. Jadi kalimatnya lebih abstrak dari peraturan, harus jelas, rinci, sedikit saja, mudah diingat. Jadi tidak pakai kalimat yang panjang. Terus berupa pernyataan, ya, pernyataan universal yang umum. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan. Jangan sampai buat keyakinan kelas siswa tidak bisa melakoni itu. Terus dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, bukan negatif. Ini beberapa ciri ketika kita membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, ini kemarin saya bersama anak-anak 12 TKJ 1 praktek membuat keyakinan kelas dengan HP. Jadi saya menampilkan Google Doc ya. Anak-anak bisa mengetikkan lewat HP masing-masing dan jawaban mereka itu langsung masuk ke layar. Bisa diketahui semua. Jadi mereka saya minta untuk menuliskan keyakinan kelas yang nanti kita sepakati. Ini sudah kita lakukan kemarin. Terus ini ada videonya juga. Ini tidak kami putari. Terus ini sekarang yang terakhir Bapak Ibu, pembahasan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Nah ini tema terakhir
di budaya positif. Nah, ada namanya segitiga, itu ada tiga tindakan. Jadi Bapak Ibu yang biasa memanggil anak-anak, Pak Ali, Bu Elis dan teman-teman, ketika jenengan melakukan restitusi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak dipanggil, sudah datang, Bapak Ibu gali informasi sebanyak-banyaknya dari anak itu. Jadi terus setelah mereka menyampaikan permasalahannya, Bapak Ibu menstabilkan kondisi anak dengan cara menggunakan kata-kata yang positif. Ya. Misalkan siapa namanya ya, misalkan Wiki, tidak apa-apa, kamu melakukan seperti itu, hal ini wajar, biasa saja. Bapak juga dulu pernah melakukan hal seperti ini, misalkan. Dulu Bapak waktu sekolah juga sering terlambat kayak kamu, jadi tidak apa-apa terlambat sekolah itu, misalnya seperti itu. Jadi menstabilkan agar anak yang saat itu emosi mungkin meluapkan rasa bersalahnya, tapi ketika kita stabilkan dengan tanggapan yang positif tadi, terus anak mulai stabil, dia malah akan semakin terbuka. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, misalkan kamu pasti punya alasan ya melakukan hal ini. Coba alasanmu apa, kok ini melakukan kesalahan itu, alasannya apa? Ceritakan, mungkin Bapak bisa bantu. Jadi validasi tindakan yang salah, kita validasi. Ya, kamu itu memang melakukan kesalahan, tetapi mestinya kamu tahu kenapa kamu melakukan kesalahan ini, divalidasi. Nah, terus kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah tahu masalahnya, anak sudah mengungkapkan alasannya, nah yang terakhir kita tanyakan keyakinan. Ya, Bapak tahu kamu sekarang bermasalah, kamu sekarang melakukan kesalahan. Tahu tidak keyakinan kelas yang sudah disepakati apa? Misalnya gitu. Jadi ditanyakan, di cross check. Pernah tidak kamu melakukan, menuliskan, menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibangun terkait dengan keterlambatan, terkait dengan yang lain-lain. Ketika ditanyakan, nanti anak akan menyampaikan, ya Pak, keyakinan kelas yang saya langgar seperti ini. Nah, dari keyakinan itu maka itu sebagai solusi. Terus kita tanyakan, kalau kamu sudah punya keyakinan kelas yang sudah kamu ingat, terus setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Setelah ini apa yang kamu lakukan? Misalkan ada masalah dengan temannya di kelas, kita panggil, muncul masalahnya. Terus keyakinan kelas sudah tergali bahwa saya harus saling menghormati, menghargai teman Pak di kelas. Oke, kalau itu menjadi keyakinan, sekarang apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Nah, saya ingin memperbaiki kesalahan Pak, saya ingin minta maaf ke teman-teman, saya ingin menghormati teman. Baik. Kalau seperti itu, ayo Bapak bantu untuk melakukan. Bapak bisa mengantar ke kelas, memandu kegiatan itu bersama-sama. Seperti itu. Nah, ini praktek yang pernah saya lakukan dengan Wiki. Ini saya pernah melakukan. Nah, ini misalkan ini ya. Ini juga bagian tugas kami, Bu Roma juga seperti itu. Kami CGP diminta untuk mempraktekkan ya segitiga restitusi. Nah, jadi ini Wiki itu seolah-olah punya masalah. Jadi ada dua kasus yang kami buat. Kasus pertama itu Wiki itu punya masalah dengan temannya, dan ini kasus real dari Bu Elis ya. Bu Elis waktu itu saya minta informasi masalah anak apa. Ibu melaporkan ada satu siswa yang merasa dikucilkan, ada satu siswa merasa tidak dihargai, tidak disukai, itu rasa kasih sayang diterima tadi. Ada anak yang tidak merasa diterima, ada 8 temannya yang tidak menerima dia di kelas gitu. Maka ini saya coba, saya praktekkan restitusi ini ke Mbak Wiki seperti itu. Terus ini lanjut saja nih. Ini jadi dalam video ini memang
kita tulis ya tahap-tahapannya. Jadi tahapan keyakinan tahapan stabilkan identitas, tahapan validasi tentang kesalahannya dan sebagainya. Nah, terus dan selesai. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi budaya positif yang saya sampaikan ini saya kira sesuatu hal yang baik manakala budaya positif yang sudah ada di sekolah ini kita kembangkan. Kalau sekarang ini saya yakin budaya positif di sekolah sudah ada. Bagaimana anak-anak berperilaku tertib, disiplin, mentaati tata tertib peraturan itu, saya kira itu sudah budaya positif. Tetapi budaya positif yang sudah berjalan ini bisa kita kembangkan supaya mereka disiplin itu bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, tetapi betul-betul muncul dari dalam dirinya bahwa saya sepantasnya untuk disiplin karena nilai-nilai bagus akan saya dapatkan ketika saya disiplin ya. Karena peraturan sekolah kita buat pasti tujuannya adalah untuk kebaikan anak semuanya. Maka ketika anak disiplin muncul dalam dirinya, itu yang kita harapkan, yang kita kembangkan, sehingga nanti ke depan kita sebagai tim ini tidak lagi nguya-nguya sibuk ya, goleki sing ora tertib, sing tertib didheweke, sing ora tertib didheweke, kita harus motong rambut sendiri-sendirinya. Tapi ke depan harapan kita anak-anak itu muncul dengan dirinya, sehingga kita itu tinggal kontrol saja, ngawasi dari jauh gitu ya, ini harapannya. Nah, supaya kita mengarah ke sana, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kontrol, posisi kontrol mari kita gunakan dengan sebagainya. Mau penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, ini harus kita coba terapkan. Kita coba kepada anak yang kita rasa itu sangat jegeli ya. Coba kita dekati dengan posisi kontrol yang mana, terus restitusi kita coba, kita terapkan. Misalnya ada anak yang ora tahu mengindahkan apa yang kita sampaikan, terus jelei misalnya. Coba kita lakukan pendekatan dengan restitusi ya, atau yang lainnya. Nanti gimana itu? Adakah hasil yang kita dapatkan setelah kita menerapkan beberapa strategi? Baik, saya kira ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya karena mungkin terlalu lama, karena memang ini banyak hal yang kita sampaikan. Mari bersama-sama kita wujudkan budaya positif di Desa Melipar ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh ke depan agar anak-anak kita semakin memiliki tanggung jawab, berakhlak mulia bagi kita dan untuk dirinya dan masyarakat. Nah, demikian waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada TGP yang pertama yaitu Pak Sugiono SAG MAG. Untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Dua penanya khusus untuk Bapak Sugiono. Nanti setelah tanya jawab selesai dilanjutkan dengan sesi yang kedua yaitu CGP Ibu Masri. Karena itu monggo Bapak Ibu untuk sesi yang pertama kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin tadi sudah disampaikan banyak sekali mengenai kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita dan banyak pengetahuan baru yang sebenarnya bisa kita dapatkan di yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiono tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan dua penanya terlebih dahulu. Monggo. Saya. Monggo Bapak Sundani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Saya sini mungkin tidak akan bertanya yang menyampaikan komentari berkaitan dengan paparan yang disampaikan oleh calon guru muda atas nama Pak Sugiono. Luar biasa sekali, bagus sekali.
dan saya sudah ucapkan terima kasih pada Pak Dieno. Apa yang dipaparkan itu sebetulnya sudah ada dalam gambaran saya, angan saya ketika saya dulu mengikuti PLPG, dari tentang tindakan, tentang komitmen, konsekuensi, maupun yang terakhir adalah kita di posisi yang mana. Kita di posisi hukum yang terima tadi sebagai penyemangat, kontrol, atau yang terakhir hanya saja Pak, berkaitan budaya positif di SMK Negeri 1 Lipan itu akan terwujud, itu perlu kerjasama dari semua warga sekolah, yang artinya perlu kepedulian. Tidak mungkin bisa hanya seorang calon guru penggerak, hanya seorang TPK, atau hanya tim siswaan akan dapat mewujudkan semuanya itu tanpa dukungan dari seluruh warga sekolah. Harapan kita sebagai tim itu, siswaan kita dan calon guru penggerak menjadi motor pertama agar budaya positif ini betul-betul dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lipan. Itu kerjasama ya seluruh warga sekolah, juga seluruh orang tua wali yang memberikan anak di. Kemudian yang selanjutnya Pak, yang perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan tadi pagi beberapa tipe atau cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing warga sekolah individu, terutama pada Bapak Ibu guru. Saya rasa betul, semuanya tidak ada yang salah. Memang tipenya semacam itu. Ketika saya sendiri sebagai guru BK, saya tadi manggil anak 4 itu, kemudian didampingi oleh Bu Dira. Saya sudah ada di ruangan saya 15 menit itu ada saya yang menggali informasi. Bagaimana, terus siapa, terus gimana. Itu tipe saya. Lain dengan tipenya mungkin maaf tadi kayak yang Pak Tulus. Baik apa? Baik, itu kan beda, kan tipe. Tapi gini Pak, semuanya itu mengarah ke budaya positif, menciptakan itu proses. Tidak ada yang salah. Karena apa? Nek sekolah ki model kayak Pak Hani kabeh ora dadi. Nek sekolah itu model kayak Pak Non terus ya ora komplek. Nek sekolah ki premise kayak Pak Tulus ya ora komplek nah ngono. Jadi memang itu Pak. Jadi perpaduan di antara perbedaan antara cara karakter tipe model itu kita anggap sebagai proses, tapi pada akhirnya hasilnya itu satu kesepakatan. Ini anak iki ben apik. Nek kabeh karo digawe alusan ya ora dadi. Dadi ya nek sing model dengan alus, dengan setengah, dengan nada tinggi, tapi hanya sebatas nada. Kemudian yang selanjutnya juga berkaitan dengan tindakan Pak, tindakan yang dilakukan oleh teman-teman kita masyarakat, semuanya sesuai dengan proses, pakai tahapan-tahapan Pak. Ini pada akhirnya akan tindakan itu harus bagaimana, dan yang terakhir misalkan tindakan itu anak harus bagaimana, itu juga perlu tahapan dan juga pertimbangan dari berbagai pihak. Jadi semuanya memutuskan suatu tindakan akhir itu semuanya tidak akan berpikir bahwa tidak akan memutus masa depan daripada anak itu. Jadi inilah jalan terbaik buat kamu, inilah mungkin jalan hidup kamu harus begini dan sebagainya. Kamu sebaiknya ini yang harus kamu lakukan, tidak ada jalan yang lain. Pilih. Dan pada akhirnya kita tidak memaksakan kehendak, kita tindakan itu, institusi itu memilih, ya akhirnya itu memilih sesuai dengan harapan siswa yang kita kehendaki. Itu tujuan kita memandirikan siswa. Oh, saya berarti sebaiknya saya harus begini. Oh, saya pilihan terbaik saya harus, katakanlah saya mungkin tidak tepat di sini, saya harus pindah sekolah dan sebagainya. Jadi itu Pak Ki. Jadi terima kasih, semuanya sudah baik. Perlu saya
aspirasi luar biasa. Semoga semuanya besok bisa terwujud, ada kerjasama, dan kita betul-betul bisa membuat keyakinan kelas yang luar biasa. Sehingga kalau keyakinan kelas itu dari 24 kelas bisa terbentuk, insya Allah sekolah kita akan luar biasa, menjadi sekolah yang betul-betul bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Terima kasih. Yang waktu saya kembalikan. Kamu mau ditanggapi dulu? Oh ya, Pak. baik Pak Hani, terima kasih atas tanggapannya. Dan memang sebenarnya tadi saya sampaikan ya, apa yang sudah dilakukan teman-teman itu sudah sesuai dengan yang kita sampaikan. Intinya yang kita sampaikan itu ya mungkin untuk pengetahuan Bapak Ibu bahwa nah ini istilahnya ini. Nah aku melakukan tindakan ini termasuk bagian kontrol yang mana. Jadi hanya untuk ya menghubungkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan teori yang kami lakukan. Iya, itu sudah bagus, Itu ya. Jadi memang betul harapan kami bersama untuk yang kita lakukan ini kita kembangkan terus dan kita sesuaikan dengan teori yang ada sehingga nanti budaya bersih betul-betul terwujud di SMA Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Ani. Cukup. Terima kasih disampaikan kepada Pak Sugiono dan juga kepada Pak Doni sudah. Selanjutnya mengisi acara yang ketiga, yakni penutup. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa agar apa yang kita lakukan mendapatkan ijabah dan mendapatkan hasil yang baik untuk anak didik kita semuanya. Dan duduk yang sempurna, berdoa dipersilakan. Doa cukup, saya membawa acara. Kita mohon maaf apabila banyak salah kata dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.